Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rancangan model pembelajaran karakter, utamanya kejujuran, yang dapat diterapkan di lembaga PAUD. Anggota kelompok 14 ini terdiri dari yang pertama saya, Mutmainah, yang kedua Bu Umainah, yang ketiga Bu Maulidah, yang keempat Bu Nuris Silvia Rizky, yang kelima Bu Siti Koiria. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Umainah. Kepada Bu Umainah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Mut. Kelompok kami memilih tema jujur itu hebat. Kejujuran dipilih sebagai tema utama karena merupakan fondasi dalam membangun sikap positif, kepercayaan, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Karakter kejujuran merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan kepribadian anak pada usia dini. Anak-anak berada dalam tahap perkembangan kritis di mana nilai-nilai moral dan etika mulai terbentuk. Dalam lingkungan pendidikan anak usia dini, pembelajaran karakter kejujuran menjadi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini agar anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Pentingnya kejujuran di usia dini. Anak usia dini seringkali belajar dari lingkungannya. Mereka cenderung meniru perilaku orang-orang yang di sekitarnya, termasuk guru, teman, dan keluarga. Peran kejujuran dalam membentuk karakter positif. Kejujuran bukan hanya tentang berkata jujur, tetapi juga mencakup sikap mengakui kesalahan, mengembalikan barang yang bukan miliknya, dan berani bersikap benar meskipun dalam situasi sulit. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan karakter kejujuran. Pada usia dini, anak-anak seringkali belum memahami sepenuhnya dampak dari perilaku tidak jujur, seperti berbohong atau mengambil barang milik orang lain. Relevansi tema dengan kurikulum pendidikan anak usia dini. Dalam kurikulum pendidikan anak usia dini, pengembangan karakter merupakan salah satu tujuan utama. Manfaat bagi anak. Dengan mengajarkan kejujuran secara konsisten, anak-anak akan memahami pentingnya berkata jujur dan bertindak jujur, mengembangkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab, membina hubungan sosial yang sehat dengan teman dan orang dewasa, belajar mengambil keputusan yang benar berdasarkan nilai moral. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Maulidah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Umay. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan karakter kejujuran di PAUD. Antara lain, yang pertama yaitu cerita pagi atau dongeng kejujuran, yang bertujuan membantu anak memahami nilai kejujuran melalui cerita, memberikan contoh konkret tentang kejujuran yang dapat ditiru anak-anak. Langkah-langkahnya yaitu guru menyambut anak-anak di pagi hari dan meminta mereka duduk melingkar. Guru membacakan dongeng sederhana tentang kejujuran seperti cerita Kancil yang Jujur atau Pinocchio. Setelah membaca cerita, guru mengajukan pertanyaan reflektif seperti apa yang dilakukan tokoh utama yang menunjukkan kejujuran. Guru mendorong anak-anak untuk berbagi pengalaman pribadi terkait kejujuran. Misalnya, mengembalikan barang yang ditemukan atau mengakui kesalahan. Guru memberikan pujian kepada anak-anak yang berani berbagi pengalaman jujur mereka. Yang kedua, permainan kincir kejujuran yang bertujuan melatih anak untuk mengenali situasi yang membutuhkan sikap jujur, membiasakan anak memilih tindakan jujur dalam berbagai skenario. Langkah-langkahnya: siapkan kincir permainan besar dengan bilah berisi beberapa angka. Beberapa kotak berisi tantangan terkait kejujuran, seperti kamu menemukan mainan teman di taman. Apa yang kamu lakukan? Yang ketiga, jujur saat bermain. Tujuannya yaitu
Membiasakan anak berkata jujur saat bermain bersama teman. Membangun hubungan yang baik dengan teman melalui sikap jujur. Langkah-langkahnya, guru mengatur permainan kelompok seperti bermain balok, petak umpet, atau bermain peran menggunakan mainan. Sebelum permainan dimulai, guru menjelaskan aturan bermain dengan menekankan pentingnya kejujuran. Misalnya, jika mengambil balok yang bukan bagian dari giliran, harus mengakuinya. Jika melakukan kesalahan dalam permainan, harus berkata jujur tanpa takut dimarahi. Selama permainan, guru mengamati dan mencatat sikap anak-anak, terutama jika mereka menunjukkan kejujuran, seperti mengaku telah menjatuhkan mainan teman, mengembalikan mainan yang diambil secara tidak sengaja. Di akhir permainan, guru memuji anak-anak yang menunjukkan sikap jujur, seperti kakak hebat karena sudah mengakuinya. Itu contoh anak yang jujur. Guru melakukan diskusi singkat tentang pentingnya jujur dalam menjaga hubungan baik dengan teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nuris. Terima kasih Bu Maulidah. Di sini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran. Berikut adalah beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung modul pembelajaran dengan tema kejujuran. Yang pertama adalah cerita bergambar. Cerita bergambar adalah buku atau lembaran yang berisi kisah sederhana dengan ilustrasi menarik yang menggambarkan situasi kehidupan sehari-hari terkait nilai kejujuran. Media ini dirancang untuk memudahkan anak-anak memahami konsep abstrak melalui visualisasi. Keunggulan dari media ini adalah membantu anak memahami nilai kejujuran dengan cara yang menyenangkan. Memvisualisasi cerita memperkuat daya ingat anak terhadap pesan moral, serta dapat digunakan sebagai media diskusi interaktif setelah membaca cerita. Media cerita bergambar yang dapat kita gunakan seperti cerita tentang kancil yang jujur, di mana ilustrasi menunjukkan bagaimana kancil mengembalikan barang milik temannya meskipun ada kesempatan untuk mengambilnya. Media yang kedua yaitu kincir kejujuran. Kincir kejujuran adalah permainan interaktif berupa kincir dengan bilah yang terdapat angka di ujung. Setiap angka yang ditunjuk berisi tantangan atau pertanyaan seputar kejujuran. Anak bisa diminta maju untuk memutar kincir dan harus menyelesaikan tantangan yang sesuai dengan angka yang ditunjuk. Keunggulan dari media ini adalah melatih anak mengenali situasi yang membutuhkan kejujuran dalam bentuk permainan yang menyenangkan, serta dapat mendorong anak berpikir kritis dan reflektif terhadap sikap yang jujur. Yang ketiga adalah jujur saat bermain. Jujur saat bermain adalah pendekatan pembelajaran berbasis aktivitas kelompok seperti permainan balok, permainan peran, atau peta umpet yang dirancang untuk melatih kejujuran anak saat berinteraksi dengan teman-teman. Keunggulan dari media ini adalah membiasakan anak untuk menunjukkan sikap jujur dalam situasi nyata, meningkatkan keterampilan sosial seperti kerjasama, empati, dan juga komunikasi, serta membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya melalui kepercayaan. Contoh penggunaannya adalah dalam permainan balok, anak-anak diajak bekerja sama membangun menara. Jika ada balok yang tidak sengaja dijatuhkan, maka anak harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kincir kejujuran ini terbuat dari berbagai bahan bekas seperti kapas, kardus bekas, dan juga stik es krim. Cara memainkan kincir kejujuran ini adalah dengan memutar kincir kejujuran ini. Setiap bilah kincir kejujuran memiliki angka, yang mana angka nanti yang muncul di lubang ini berarti anak harus mengambil kertas yang sudah disediakan sesuai dengan angkanya. Misalnya di sini muncul angka 9, maka anak harus mengambil kartu dengan angka 9 dan membaca tulisan yang ada di dalamnya, membaca perintah yang ada di dalamnya. Misalkan anak belum bisa membaca, anak bisa meminta tolong kepada gurunya. Di sini kegiatan yang harus dilakukan adalah apabila kamu menumpahkan susu temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Di sini anak diajak untuk berpikir kritis, apa yang akan dia lakukan ketika dia menumpahkan susu temannya. Mungkin dengan cara meminta maaf, kemudian membersihkannya, dan mengakui kesalahannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nuris. Sekarang saya akan menyampaikan tentang strategi penguatan cara mendukung perilaku positif pada anak, yaitu dengan pujian dan pengakuan positif. Memberikan pujian langsung kepada anak yang menunjukkan sikap jujur. Contoh,
bagus sekali, kakak sudah jujur mengakui bahwa itu bukan milikmu. Kemudian penguatan visual, memberikan stiker kejujuran setiap kali anak menunjukkan perilaku jujur. Anak yang mendapatkan stiker terbanyak dalam 1 minggu akan mendapat apresiasi kecil seperti pin anak jujur. Kemudian role model dari guru, yaitu guru menjadi contoh nyata sikap jujur dalam keseharian, seperti mengakui kesalahan jika lupa membawa sesuatu atau berbicara jujur saat menjelaskan sesuatu. Selanjutnya yaitu penilaian karakter. Metode untuk menilai perkembangan karakter kejujuran pada anak. Pada observasi harian, guru mencatat perilaku jujur anak dalam situasi tertentu seperti saat bermain atau berbicara kepada teman. Rubrik perilaku kejujuran, membuat rubrik sederhana dengan indikator berikut: selalu berkata jujur dalam situasi apapun, mengakui kesalahan yang diperbuat, mengembalikan barang milik teman. Portofolio perilaku, guru mengumpulkan karya atau cerita anak tentang pengalaman kejujuran mereka. Portofolio ini dapat digunakan sebagai alat refleksi untuk anak dan orang tua. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mutmainah. Terima kasih kepada Bu Koir. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan. Pembelajaran karakter kejujuran di lingkungan PAUD merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi yang berintegritas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kejujuran sebagai salah satu nilai moral utama, memberikan fondasi bagi perkembangan sikap positif lainnya, seperti disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Dengan mengintegrasikan kejujuran ke dalam kegiatan harian berbasis pembiasaan, permainan, dan interaksi sosial, anak-anak dapat belajar memahami pentingnya berkata dan bertindak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang menyenangkan dan relevan seperti cerita bergambar, permainan papan, dan aktivitas bermain peran, nilai kejujuran dapat dipahami dan diterapkan oleh anak secara alami. Hal ini tidak hanya membangun karakter individu anak, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan penuh kepercayaan. Dengan konsistensi dan dukungan dari guru serta orang tua, nilai-nilai kejujuran yang diajarkan sejak dini akan terus melekat dan menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi tantangan di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.